Seperti orang bodoh, Leo duduk di bangku seberang rumah Frisia, menatapi dari jauh. Siapa tahu bisa melihat perempuan itu di sana. Bu Mala bilang kalau Frisia pulang ke rumah 2 hari ini. Jadi itu alasan Leo bertindak seperti seorang penguntit sekarang. Berkali-kali Leo menatapi ponsel, bergantian dengan rumah minimalis tapi mewah di seberang pandangan. Saat berharap bisa melihat wajah Frisia, beberapa hari ini kepalanya makin pusing. Ia butuh berbicara dengan Frisia, walau ia tidak tahu kalimat apa yang akan terlontar setelah mereka berhadapan nanti. Apa Frisia masih bisa memberinya kesempatan, atau penolakan Frisia berlaku untuk selamanya? Apakah Leo harus membiarkan Frisia memikirkan, atau terus mengajar dan tidak membiarkan Frisia melupakannya? Leo tidak tahu, karena sedari dulu belum pernah mendapati seorang perempuan sebenci itu pada dirinya. Apalagi perempuan itu adalah orang yang Leo cintai. Tidak ingin naif, Leo selalu merasa tidak akan ditinggalkan. Dulu Venita ada untuknya, bergantung padanya. Itu yang membuat Leo nyaman, perempuan yang selalu membutuhkannya. Leo pernah menyayangi Venita. Untuk apa ia menjalani hubungan kalau tidak ada perasaan? Karena memang nyata ia sakit saat mengetahui Venita melakukan kesalahan kedua. Alasannya menerima Venita kembali atas kesalahan pertama adalah ia berpikir dulu Venita masih remaja. Perjodohan mungkin sudah menyakitinya, jadi Leo mencoba memberikan yang terbaik. Selama dulu belum bisa melakukan apapun sebagai seorang suami. Hampir setahun mereka berhubungan, Leo kerap menyusul ke Paris, atau Venita yang menemuinya. Keduanya sudah sangat yakin dan saling percaya. Leo pernah pada titik di mana ia sangat mencintai Venita, tapi tak pernah berpikir bahwa perempuan itu mengkhianatinya lagi. Kenyataan berkata lain. Leo merasa sangat sakit hati, sampai ia tak bisa merasai apapun. Mungkin itu yang disebut mati rasa. Harapannya timbul saat beberapa bulan kemudian melihat Adele. Perempuan itu menggugah lagi perasaannya yang ia kira sudah mati. Walau sedikit, tapi sahabatnya itu mampu meletupkan perasaan sayang hingga ia mau mengorbankan apapun untuk Adele. Leo tidak mau berharap lebih. Adele punya penyakit serius yang membuatnya akan ditinggalkan. Itu benar terjadi. Rasanya tidak sesakit sebelumnya karena ia sudah menyiapkan hati sejak awal. Lalu Venita datang lagi, mengemis maaf yang bagi Leo sudah kadaluarsa. Mendapati tangis Venita yang dulu pernah sanggup mengiris hatinya, bagi Leo justru berbeda. Saat itu tidak ada lagi perasaan sayang sedikit pun. Kepada Venita hatinya mungkin sudah mati. Bahkan saat Venita meminta keseriusan kali ini, Leo menyanggupi tanpa rasa dan keinginan berlebih. Kalaupun nanti Venita berubah, ia akan terima. Kalau tidak, biar Venita pergi dengan sendirinya. Ternyata salah. Menerima pengkhianat sekali lagi tidak akan pernah benar. Leo menyudahi hubungan mereka saat itu juga, dan menyadari bahwa ia juga salah. Tidak seharusnya menerima Venita saat hatinya bahkan tidak tertambat pada siapa-siapa. Hari itu hari di mana ia memergoki Venita berselingkuh dengan lelaki lain. Hari itu juga Leo bertemu Frisia. Leo selalu suka rasa ketertarikan yang hadir saat melihat seseorang. Baginya jarang terjadi. Frisia salah satu perempuan yang membuatnya merasakan itu. Semakin hari semakin tertarik, dan Leo yakin perasaan itu mulai tumbuh. Ia pernah mati rasa karena dikhianati berkali-kali.
Kepada Frisia, ia justru merasa seperti seorang yang baru, perasaan asing yang tidak pernah dirasakannya pada siapapun. Terlebih saat ia menyakiti Frisia, rasa sakit itu juga terasa sangat baru. Setelah lama dipaksa mati oleh pengkhianatan seorang, justru kini ia yang telah berkhianat, membuat kehilangan menjadi satu-satunya rasa pekat yang menyakitkan. Leo tidak ingin merasakannya lagi. Ia ingin Frisia, yang membuat dunianya hampir runtuh hanya karena ditinggalkan, menerbitkan rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sungguh, Leo hanya ingin Frisia seumur hidup. Leo? Terkejut, Leo mengangkat pandangan mendengar itu. Ia lalu berdiri, mendapati Ren ada di depannya. "Ren?" Leo balas menyapa. "Mau jogging?" Meneliti pakaian Ren, sepertinya lelaki itu memang akan berolahraga. "Jalan aja sebenarnya. Kamu juga?" "Ya, ini kebetulan lewat." "Oh, rumahnya dekat sini?" "Lumayan," jawab Leo sambil tersenyum. "Bukan lumayan lagi sebenarnya, sangat jauh. Kurang kerjaan kalau ia ke sana cuma jogging." "Ayo kalau gitu, mumpung belum jam 7. Leo mengangguk. Kesempatan untuk bertanya lebih lanjut tentang Frisia, walau lagi-lagi ia tidak tahu apa alasan yang cocok untuk mengutarakannya. Bisa dihajar habis-habisan kalau jujur bahwa ia telah menyakiti Frisia begitu parah. "Udah lama pindah Jakarta, Ren?" "Baru sebulan leh, nunggu ada properti di sini kosong, baru dapat." "Udah ngincar rumah di sini ya?" tanya Leo sambil berjalan santai. "Iya, biar dekat sama mertua aja. Cuma jalan kaki udah sampai." Ren terkekeh pelan. Leo mengangguk-angguk. Mereka sampai di lapangan. Beberapa memang jalan kaki di sekitar bundaran, tidak terlalu ramai. Seorang lelaki mendekat ke mereka. Ada anak kecil yang digandeng di kanannya. "Pak Leo?" tanya lelaki itu terkejut. Leo menoleh dan cukup kaget. "Surya? Udah tinggal di Jakarta sekarang?" Surya tertawa dan mengangguk. Ia mengangkat anak kecil berusia 1 tahun ke gendongannya. "Iya Pak, belum lama juga." Melihat kebingungan Ren, Surya akhirnya menjelaskan. "Ini bosku waktu dulu aku awal lulus kuliah." "Oh, ternyata." Surya ini kinerjanya bagus banget waktu jadi developer situs Airbed, tapi baru berapa bulan udah resign, nikah dan buka usaha ya sekarang. "Apotek kecil-kecilan aja Pak," Surya menjawab sopan. "Dengar-dengar lagi buka healthy catering?" "Iya, kolab sama cateringnya Ren." Giliran Leo yang mengernyit, menatap kedua lelaki itu. "Istriku sama istrinya Surya ini kakak adik leh." "Oh," Leo mengangguk mengerti. Mereka kembali berjalan. Ada anak kecil yang minta turun dari gendongan. Hampir terjatuh kalau Surya tidak memegangi tangan mungilnya erat-erat. Baru bisa jalan, jadi lagi semangat-semangatnya. Surya tersenyum bangga melihat langkah-langkah kecil itu terpijak pelan-pelan. "Enak ya Sur, umur 26 udah bisa lihat anak belajar jalan." Surya tertawa sambil membungkuk saat lagi-lagi langkah kecil anaknya hampir terhuyung. "Ya gini Ren, bersyukur. Tembakanmu kurang tajam kayaknya, makanya belum jadi." "Astaga," Leo tertawa mendengar itu. "Belum juga ada sebelum nikah Sur." Ren berdecak mendengar itu. "Umur 28, baru lihat anak lahir, kayaknya nggak buruk-buruk banget," ujarnya menghibur diri. Leo jadi terdiam. Apa kabar dirinya yang sudah 30 tahun, tapi bahkan belum pernah merasakan malam pertama? "Tips Ren, 2 hari sekali aja, biar kangennya kerasa. Jangan terlalu
workaholic juga. Kasihan, Superman-nya harus kerja keras. Hubungannya apa itu? Kali ini Leo bertanya. Surya tertawa. Nggak apa-apa pak, ngarang aja. Ini Ren kadang sibuk kerja soalnya. Kasih waktu buat keluarga nggak ada salahnya. Iya, aku heran kok bisa bagi waktu sama keluarga juga. Padahal aku malah sering lembur di kantor. Surya tersenyum. Sempetin Ren, apalagi kalau udah ada anak. Sebisa mungkin mereka bisa lihat kita setiap hari. Jangan sampai anak kita sendirian di rumah. Harus ada salah satu dari kami atau oma-opanya. Leo menunduk mendengar itu. Benar, umur memang bukan ukuran kedewasaan seseorang. Lelaki yang masih semuda Surya sudah tahu bagaimana cara berkeluarga yang baik. Sedangkan dirinya menjaga satu hati saja dipatahkan berkali-kali. Oh iya, gimana kabar Bu Adel pak? Pertanyaan itu menyentak Leo. Ia menoleh ke Surya yang menunggu jawabannya. Ia tersenyum kecil. Adel gak bertahan dengan penyakitnya. Jawabnya pelan. 2 minggu setelah kami menikah, Surya langsung merasa bersalah. Ia memang dengar kabar Leo menikah dan sempat menengok juga di rumah sakit beberapa bulan lalu, tapi tidak tahu kalau akhirnya meninggal dunia. Maaf, saya nggak tahu, ujar Surya pelan. Nggak apa-apa, Leo berusaha menghapus rasa bersalah itu. Healthy catering kalian itu apa? Mau coba? Kebetulan lagi nyari balance food. Leo mengangguk. Nanti aku langganan. Mungkin berumur harus makan yang sehat-sehat. Pak Leo nggak kelihatan berumur, salah Surya. Dari awal ketemu 4 tahun lalu sampai sekarang masih sama. Heran, nggak ada bedanya. Leo tertawa kali ini. Dari wajah mungkin memang tidak kelihatan, tapi ia merasa tubuhnya mulai tidak sakit dulu. Harus banyak makanan seimbang. Itu Frisya Ren. Mendengar nama itu disebut, lantas membuat Leo langsung sigap. Ia mengikuti arah pandangan Surya. Terlihat seorang perempuan sedang membonceng laki-laki menaiki motor. Jelas itu Frisya dan Bayu. Leo mengenal baik. Iya, sama pacarnya? Gak tahu Sur, mungkin belum mau cerita anaknya. Calon nikah muda kayaknya. Apa? Tanya Ren terkejut. Masih kecil dia, masih kayak anak SMA. Kelihatan udah dewasa Ren. Aku lihat sekali dia nyaman sama orang, pasti gak bakal dilepas. Ujungnya nikah itu jalan yang tepat kalau waktunya pas, kayak istriku dulu. Wah, ternyata iya, galaknya hampir sama. Ren berdecak melihat Surya menyengir tanpa merasa bersalah. Frisya dibolehin nikah muda? Kali ini Leo yang bertanya. Ren langsung menoleh mengernyit. Maksudnya aku cuma tanya, kamu sebagai seorang kakak, kira-kira mendukung adiknya nikah muda nggak? Ren seperti mengerti, lalu tersenyum. Serahin ke dia, asal laki-lakinya tepat, aku nggak akan ngelarang. Umur 20 sebenarnya nggak bisa dibilang muda lagi, tapi buat Frisya yang masih kekanakan gitu, kayaknya belum bisa disebut dewasa juga. Ren pasti belum tahu bahwa bagi Leo, sifat Frisya yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain justru definisi dewasa baginya. Frisya yang telah berhasil melewati cobaan di masa remaja juga penggambaran kuat yang sebenarnya. Mereka lalu berjalan keluar lapangan saat hari mulai terik. Surya lebih dulu berbelok ke rumah, sedang Leo dan Ren terus berjalan sampai ujung perumahan. Mobil Leo memang terparkir di seberang rumah Ren. Ayo mampir Leh, ajak Ren. Ngobrol-ngobrol di dalam. Leo manggil pelan.
Kalau boleh, malah mau ketemu Frisya, kekehnya mencoba bercanda. Ternyata Ren mengangguk. Adikku bikin onar waktu magang di Airbed, biar aku panggilin bentar. Leo tidak menyangka Ren benar-benar melakukannya. Selagi menunggu di sebuah bangku panjang, kali ini tepat di depan rumah Ren, ia was-was, hingga langkah kaki terdengar bersamaan dengan Frisya yang muncul dari pintu. Saat itu juga Leo berdiri. Frisya terlihat sangat baik-baik saja, tapi Leo tidak. Ia merindukan Frisya sampai sakit rasanya. Ada apa ya? Tanya Frisya seolah tidak mengenal Leo. Mau bicara sebentar, boleh? Suara Leo hampir tidak terdengar. Tatapnya menyeratkan permohonan. Tanpa disangka, Frisya mengangguk, membuat degup jantung Leo makin menggebu. Di sana aja, tunjuk Frisya pada bangku lain di depan taman, tidak terlalu dekat dengan rumah dan menghindarkan dari pendengaran orang-orang. Leo mengikuti. Ia masih bergeming beberapa saat melihat langkah kaki Frisya yang terpijak pelan. Mendadak Leo kehilangan pikir. Mau bicara apa dirinya di depan Frisya, padahal semua sudah jelas terpapar di depan mata. Persetan dengan apapun, Frisya sudah mau mendengarkan. Kini giliran Leo yang menjelaskan. Terserah mulutnya mau berbicara apa nanti. Yang penting, Frisya harus tahu ia mencintai perempuan itu lebih dari apapun. Tidak ada perempuan lain. Bersambung.